Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, hari ini Ibu sangat bersemangat soalnya kita akan belajar bagaimana cara lebih aktif untuk mempelajari materi GLBB yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dengan GLBB dengan menggunakan simulasi interaktif berupa PET, yang dimana dengan simulasi ini kalian akan melihat sendiri bagaimana posisi kecepatan, percepatan, dan juga dengan simulasi ini kita akan lebih interaktif. Jadi pembelajaran akan tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga dengan teknologi, dan juga kita akan memahami pola perubahannya secara visual. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan pretest, di mana di sini pretest ini untuk pemahaman awal kalian dan tidak usah takut salah untuk menjawabnya, menjawab sesuai dengan kemampuan kalian ya. Baik, Bu. Silakan tulis di kertas masing-masing ya. Nah, setelah Ibu bagikan kertasnya, di sini Ibu akan mendikte 3 pertanyaan untuk pretest, dan silakan kalian langsung menjawab di kertas tersebut ya. Oke, pretest kita mulai dengan waktu 3 menit ya. Di sini Ibu akan bacakan soal pertama. Soal pertama, apa bedanya kecepatan dan percepatan menurut pemahaman kalian? Oke, soal yang kedua, jika sebuah benda awalnya diam, lalu kecepatannya bertambah, jenis gerak apakah itu? Soal nomor 3, jika kecepatan tetap bernilai positif, kira-kira bagaimana bentuk grafik kecepatannya terhadap waktu? Oke, selesai. Silakan kalian jawab, akan Ibu beri waktu 3 menit. Oke, di sini setelah kalian melakukan pretest, kita akan masuk ke inti pembelajarannya ya. Di sini Ibu ingin kalian memikirkan sebuah masalah, di mana misalnya ketika kita naik sepeda, awalnya kan kalian berhenti lalu mulai mengayuh secara perlahan. Setelah itu kalian menambah kayuhan sehingga terasa semakin
hingga sepeda melambat. Di sini ibu ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kecepatan sepeda dari waktu ke waktu itu? Apakah kalian tahu? Tidak. Tidak, Bu. Nah, kalian tidak tahu kan jawaban dari pertanyaan tersebut sekarang? Di sini kita akan menginvestigasi masalah tersebut, dan di sini ibu tidak akan memberitahu jawabannya, tetapi kalian akan mencari tahu sendiri dan menganalisis sendiri jawaban tersebut. Oke anak-anak, di sini kita akan bekerja dengan dua kelompok kecil ya, di mana kelompok satu ada di sebelah kiri dan kelompok dua ada di sebelah kanan. Silakan kalian pindah. Oke anak-anak, setelah kalian menjadi dua kelompok seperti ini, di sini ibu akan mengirimkan simulasi PET yang akan kalian buka, di mana simulasi PET ini akan memberikan bagaimana gambaran GLBB tersebut berjalan. Di sini setelah ibu kirim link PET-nya, kalian membuka, lalu pastikan tampilannya menunjukkan grafik posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Setelah ini akan ibu berikan instruksi bagaimana simulasi PET tersebut akan berjalan dengan baik. Oke anak-anak, apakah kalian sudah membuka simulasinya? Sudah. Nah, di sini akan ibu berikan instruksi mengenai langkah-langkah yang akan kalian kerjakan untuk menghasilkan dan mempresentasikan GLBB tersebut, di mana kalian bisa mengatur posisi awal, yaitu 6 meter. Apakah sudah? Sudah. Yang kedua, kalian bisa atur kecepatan awalnya, yaitu 0 meter per sekon. Apakah sudah? Sudah. Nah, setelah itu kalian bisa atur percepatannya, itu plus 2 meter per sekon kuadrat. Sudah, Bu. Nah, di sini kalian bisa tekan play, lalu kalian amati semua grafik yang bergerak dan jangan terburu-buru, biarkan semua berjalan beberapa detik, lalu bisa kalian amati. Di sini kalian bisa mencatat dan kalian akan mempresentasikannya setelah ini ya. Ya, Bu. Oke, di sini ibu akan memberi pertanyaan kepada kelompok satu ya. Kelompok satu bisa tolong dijawab, ketika percepatannya 2 meter per sekon, apa yang kalian lihat dan apa yang terjadi pada kecepatannya? Apakah kecepatannya berubah sedikit, berubah banyak, atau berubah secara teratur?
Silakan salah satu boleh dijawab. Ini Bu, kecepatannya itu kan berubah terus Bu, dimana setiap detiknya itu semakin besar. Bagus. Apakah perubahan itu tampak acak atau teratur ya? Teratur Bu, sepertinya semua naiknya tetap. Bagus. Jadi apakah kecepatannya bertambah secara linier atau tidak linier ya? Sepertinya linier deh Bu, soalnya ini grafiknya itu lurus. Bagus sekali, pengamatan kalian sudah bagus. Berarti kalian sudah mengerti ya bagaimana pengamatannya itu penting. Oke, di sini Ibu akan bertanya kepada kelompok 2. Di mana kelompok 2 ketika percepatannya bernilai positif, bagaimana bentuk grafik kecepatannya terhadap waktu? Boleh kalian deskripsikan secara detail? Baik, untuk grafiknya itu berupa garis lurus yang naik ke arah atas dari kiri ke kanan. Jadi semakin lama itu semakin lama waktunya semakin tinggi nilai kecepatan. Bagus sekali ya kelompok 2. Nah, Ibu ingin tanya lagi, jika grafik V dan T berbentuk garis lurus, apa artinya bagi percepatan benda? Kecepatannya tetap. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana konsep utama GLBD. Paham dulu. Nah, di sini tadi kan sudah Ibu beri diskusi. Nah, sekarang bisa kalian ubah percepatannya menjadi -2 meter per sekon. Lalu bisa kalian tekan play lagi dan kalian amati ya. Kelompok 1 bisa kalian jawab bagaimana perubahan kecepatan ketika kecepatannya negatif. Ini Bu, kecepatannya itu turun terus nilainya itu berkurang setiap detiknya. Oke, bagus sekali. Nah, lalu apakah penurunannya teratur atau tidak teratur ya? Teratur Bu, turun dengan pola yang sama. Artinya apa nih? GLBD-nya diperlambat. Bagus sekali. Oke, sekarang kelompok 2. Di sini setelah kalian mengamati bagaimana bentuk grafik V dan T ketika kecepatannya negatif. Grafiknya garis lurus yang menurun dari atas ke bawah Bu. Bagus. Artinya percepatannya bagaimana ya? Konstan tapi nilainya negatif. Betul sekali untuk kelompok 2. Oke, di sini Ibu melihat kalian sudah paham dari simulasi PET yang telah Ibu berikan. Nah, di sini semua kelompok bisa kalian jawab bersama-sama ya. Ketika percepatannya positif, grafik posisi menghadap kemana ya? Dan apakah melengkung ke atas atau ke bawah? Melengkung ke atas Bu. Bagus. Mengapa? Dan ada yang bisa menjelaskan alasannya? Bu, karena jarak yang ditempuh setiap detiknya itu semakin besar. Tepat sekali. Di sini Ibu lihat kalian sudah mulai berpikir dengan kritis dan berpikir fisika dengan benar ya. Baik, di sini mari kita olah hasil penyelidikan yang tadi ya. Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan
Kalau garisnya itu lurus, percepatannya itu tetap, Bu. Nah, kalian sudah paham, dan kalau percepatannya negatif bagaimana? Kecepatannya bertambah setiap detik, Bu. Oke, benar sekali jawabannya. Nah, lalu bagaimana grafik posisi terhadap waktu yang menjadi melengkung jika kecepatannya itu tetap? Karena perpindahan tiap detik bertambah dengan jumlah yang semakin besar, jadi tidak bisa garis lurus, Ibu. Oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham bagaimana integral BB itu ya. Oke, di sini Ibu kira kalian sudah memahami bagaimana inti dan konsep dari GLBB tersebut ya. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok silakan menyampaikan ringkasan atau kesimpulan yang telah kalian temukan dari simulasi tadi dan juga dari pemahaman yang sudah kalian temukan. Silakan kelompok 1 perwakilan. Saya, Bu. Iya, boleh. Silakan kelompok 1. Ya, berdasarkan diskusi dari kelompok 1, jadi kami itu menemukan bahwasannya saat percepatannya itu positif, grafik kecepatannya itu membentuk garis lurus naik dan juga posisi melengkungnya itu ke atas, di mana ini menunjukkan kecepatannya itu tetap. Bagus sekali. Silakan beri tepuk tangan. Silakan selanjutnya dari kelompok 2 bisa perwakilan untuk menyimpulkan. Saya, Bu. Boleh. Silakan kelompok 2. Jadi ketika percepatan negatif, grafik kecepatan garis lurus turun, kecepatan itu berkurang dan grafik posisi menurun melengkung. Ini GLBB bintang lama. Bagus sekali. Silakan memberi tepuk tangan kelompok 2. Oke, hebat sekali. Dimana kali ini kalian sudah menemukan sendiri dan juga sudah melaksanakan simulasi bagaimana GLBB itu. Nah, di sini akan Ibu beri kesimpulan di mana GLBB adalah gerak dengan kecepatan yang tetap, di mana kecepatannya itu berubah secara teratur dan grafik dari GLBB tersebut di mana grafik P dan T adalah garis lurus naik atau turun. Nah, grafik S dan T-nya itu melengkung dikarenakan jarak berubah semakin cepat atau semakin lambat. Nah, dengan simulasi PT yang telah kalian lakukan ini, itu membantu kalian untuk lebih memvisualisasikan di mana konsep GLBB tersebut. Nah, setelah ini akan Ibu berikan post-test dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Nah, di sini akan Ibu dikte soal dari post-testnya ya. Oke, soalnya ada 3. Di sini akan Ibu beri waktu selama 3 menit. Di sini soal yang pertama, silakan kalian cermati dan langsung kalian jawab ya. Soal pertama, mengapa grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB berbentuk garis lurus?
Nomor 2, mengapa grafik posisi terhadap waktu berbentuk melengkung? Nomor 3, jika percepatan sebuah benda minus 4 meter per sekon, nomor 3 ya. Nomor 3, jika percepatan sebuah benda minus 4 meter per sekon, jelaskan apa yang terjadi pada kecepatannya di tiap detik. Silakan kalian jawab, lalu akan dikumpulkan ya. Apakah kalian sudah selesai menjawab? Di sini akan Ibu ambil dari kertas post-it dan pretestnya ya. Oke, sekian hari ini anak-anak. Terima kasih. Di mana kalian hari ini tidak hanya menjelaskan bagaimana GLBB itu, tetapi kalian juga mensimulasikannya dan mengerti bagaimana konsep GLBB itu sendiri. Nah, sekian pembelajaran